Cium. Tolong kami, Ciumanara. Kami dikejar oleh harimau itu, Ciumanara. Iya, Cium. Kami bisa mati di mangsa harimau itu, Cium. Iya, Cium. Cium. Tolong kami, Cium. Baiklah, aku akan membantu kalian. Tunggu di sini. Ya! Ayo, Nini. Tahan. Tahan, Cium. Oke, ayo kita bawa ke tempat api. Ayo. Sekarang, saatnya aku menghancurkan kecapi ini. Kenapa kecapi ini? Kenapa dia tidak mau dihancurkan? Baiklah, kalau aku tidak bisa menghancurkanmu, aku akan membakarmu. Dan pasti kau akan hancur secara perlahan. Lihatlah, dengan api ini, secara perlahan kau pasti akan hancur kecapi. Bagaimana tadi keadaan Cium? Dia lukanya cukup parah. Cium, hula-hula jangan kenapa-napa. Nini, sekadap. Waya. Sepertinya suara itu lagi. Kabar buruk apa? Cium sudah sadar. Dia tidak mati. Pak, Ciumanara tidak mati. Iya benar, Cakra. Aku melihatnya di rumah tabib itu. Bah! Kita harus mengajar Cium. Bagaimanapun caranya. Tapi bagaimana caranya? Kita harus punya siap. Mengajar Ciumanara. Nini,
Ini adalah sebuah mukjizat. Baru saja dia terbangun. Dan besok pasti akan pulih kembali. Syukurlah, berarti Cium hanya perlu istirahat. Iya, seperti itu. Aki, itu suara harimau. Kemana itu harimau? Nanti kalau Nini sampai ketemu, Nini wak. Ayo Aki. Bikin medel. Ayo kita. Kali ini kau benar-benar mati di tanganku, Cium. Kau pikir aku tidak melindungi temanku? Aneh suara itu. Ketika kita menjauh, suara itu makin jauh. Kita mendekat, suara itu makin dekat. Jangan-jangan ada di sekitar sini nih. Aki, sudah, tidak usah buang-buang waktu. Kalau ada gerakan yang mencurigakan, kita babat. Halo. Oh, jadi kamu yang meniru suara harimau meraung-raung. Kami disuruh oleh Cakra Unggul. Hah? Apa? Si Cakra Unggul si berokok itu? Sekarang di mana dia? Akan aku hajar. Katakan. Dia masuk ke rumah tabib dan ingin mencelakakan Cium lagi. Aki, ayo. Cium, kemana Cium? Cium. Wadara. Cium kemana? Tadi aku lihat ada di sini. Ayo cepat kita cari. Cium mana? Ini saatnya aku balas dendam padamu karena kau sudah pernah mengalahkanku. Garbapati, ada apa? Raja Harimau, aku ingin minta tolong padamu. Tolong jaga mangsaku ini. Besok aku akan kembali untuk memangsanya. Garbapati, terserah kamu. Jika kamu ingin tinggalkan mangsamu di sini, tapi itu bukan tanggung jawabku untuk menjaganya. Baiklah, aku akan meninggalkannya di sini.
Dari mana kamu tahu? Aku tadi melihat Ciung. Dia sedang dibawa oleh harimau. Ulah jangan, jangan. Aduh Gusti. Ayo cepat kasih tahu. Kemana jalannya harimau itu? Tadi ke arah sana. Ayo kita kejar dia. Ayo. Kalian pasti tidak akan pernah bisa menemukan Ciung karena aku sudah menipu kalian. Cium. Akhirnya nih, tunggu. Dari tadi aku tidak melihat tanda-tandanya harimau di sini. Laki, kumaha ya? Gimana Cium? Begini. Kita teh harus kembali ke tempat tadi. Kita bertemu dengan Garbapati. Ki, benar ini jalannya Ki? Oh, iya. Akhirnya nih, lihat. Ada jejak harimau di arah datangnya Garbapati. Wayah. Ini ternyata si cengcaranya Garbapati itu telah menipu kita. Akhirnya nih, lihat. Jejak harimau itu masuk ke gua ini. Wayah. Nini, tapi teh kita tidak melihat jejak harimau keluar dari goa ini. Aduh. Ulah jangan. Berarti Cium ayah di dalam. Aduh Aki, ayo atuh, kita masuk ke dalam. Ayo. Baiklah. Ini pintunya sulit dibuka. Gimana ya? Oke, Nini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aki. Nini tahu siapa yang bisa membuka. Wanara, sok panggil si Jago. Sok. Baik, Nini. Ayo. Aki, Nini. Ayo Jago, hancurkan pintu gua itu. Iya Jago, sok hancurkan pintu gua itu supaya kita bisa masuk ke dalam. Kasihan Cium di dalam. Ayo Jago, keluarkan kesaktianmu. Ya, ilmu patok marak tok. Ayo, hancurkan. Ayo, kamu bisa. Ayo. Aki, Iya. pintunya kebuka. Cium. Itu Cium. Ki. Kenapa kamu ada di sini? Aki, kenapa ini Cium? Halo, Cium. Tapi tidak ada harimaunya di sini. Iya, Ki. Padahal jejaknya ada. Tapi kenapa dia tidak ada? Jangan-jangan harimau itu Garbapati. Hah? Garbapati. Kita telah terusir dari istana ini. Dan Kirana sial itu malah dengan tenangnya berada di dalam istana ini. Aku akan buat ini akan menjadi malam terakhir untukmu. Ibu senang kamu sudah bekerja, Kirana. Iya, apalagi sekarang Tante Kirana bekerja di istana yang bagus. Iya, Ibu. Sasanti, itu semua karena Gusti Prabu itu sangat baik sekali kepada aku.
Jangan, jangan, aku mohon, jangan makan aku. Kirana! Iya! Ya! Aku tidak akan membiarkan kamu menghadapi ini sendiri. Ayo, ayo makan dia, makan dia. Jangan. Kirana! Ya! 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 Ya!
Ada yang ingin aku bicarakan padamu. Ada apa, Kek? Semalam aku bermimpi, rumahmu itu hancur. Ada aura buruk di rumahmu. Aku rasa kecapi itu memiliki aura buruk. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku harus memusnahkan aura buruk yang ada di kecapi itu. Tapi harus aku sendiri yang memusnahkannya. Kau harus mengantarkan kecapi itu ke rumahku. Aku terpaksa memintamu mengantarkan kecapi itu karena aku tidak bisa mengangkatnya. Baiklah, Kek. Aku akan melakukan permintaan kakek. Linda. Aku pamit. Kek, kalau begitu aku pulang dulu. Baik, Cium. Hati-hati. Bagus. Rencana kita berhasil. Ayo, cepat tutup pintu goanya. Baik. Sekarang, kita harus panaskan kecapi ini agar sosok yang ada di dalam kecapi bisa keluar. Ayo. Ayo. Panas sekali. Kenapa ini jadi panas? Kenapa semakin panas? Ayo kita pergi dari sini. Ayo, ayo cepat. Ayo. Ayo cepat buka pintunya. Kenapa tidak mau dibuka? Ya sudah, kita berdua. Kenapa sulit sekali dibuka? Ini sudah semakin panas. Bagaimana ini? Apa? Ibu juga tidak tahu. Kemana peri hitam? Pintu gua juga sudah terbuka. Kemana kecapi itu? Jangan-jangan peri hitam yang membawanya. Cium. Cium. Kakek, kenapa kecapi itu sudah ada di rumahku lagi? Aku sudah memusnahkan kekuatan jahat yang ada di kecapi itu. Lalu dengan kekuatanku, aku mengirim kembali kecapi itu ke rumahmu. Kalau begitu, terima kasih, Kek. Kakek sudah menolong keluargaku lagi. Aku ingin tahu apakah peri hitam ada di sana. Bagaimana kabar ibumu? Baik, Kek. Tapi, tadi aku melihat ibuku sedang pingsan di rumah. Dan sekarang sih sudah sadar. Aku harus temui dia. Baik, kalau begitu aku ikut ke rumahmu. Aku harus mengobati ibumu. Ya sudah, ayo, Kek. Bagaimana ya caranya aku bisa mengambil kekuatan dari kecapi itu?
membalas dendam padaku. Aku harus pergi dari sini. Ibu! Ibu, kenapa ibu berlari? Cium, ibu berpikir kecapi itu pasti membawa sial. Lebih baik kita buang saja kecapi itu, nak. Iya, kakek ini sudah memberitahu padaku. Oh, ya sudah, ayo kita buang. Tapi kakek ini sudah mengambil aura jahat dari kecapi itu. Jadi lebih baik kecapi itu disimpan saja. Tapi nak, ibu dengar kecapi itu mengeluarkan bunyi-bunyian yang begitu aneh. Nyai tenang saja. Itu bukan suara aneh, tetapi suara ketenangan dan perdamaian. Oh, begitu. Ampun Gusti Prabu, ampun, hamba mohon. Jangan hukum hamba seperti ini. Jawab pertanyaan. Apa hubunganmu dengan Bang Rayap? Hamba tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Gusti Ratu Pangrenyep. Hamba hanya disuruh. Siapa yang menyuruhmu? Hamba akan mengatakannya, tapi hamba mohon, lepaskan hamba Gusti Prabu. Cepat katakan. Tapi Gusti Prabu harus berjanji dulu untuk melepaskan hamba. Baik. Hamba akan mengatakannya. Orang yang ada di balik ini semua adalah Tuan Irmantara. Bahkan, Tuan Irmantara ingin supaya Gusti Prabu membenci Gusti Ratu Pangrenyep. Tuan Irmantara ingin hidup bahagia selamanya beserta Gusti Ratu Pangrenyep. Kurang aja. Jadi mereka menjalin hubungan di belakangku. Benar Gusti. Hamba bisa tahu kesedihan Gusti Prabu. Untuk itu, hamba mohon lepaskan hamba. Aku akan melepaskanmu. Tapi kau harus pergi dari wilayah Sundagalu. Baik Gusti. Terima kasih Gusti. Gusti Prabu benar-benar baik. Pergi kau dari sini. Prajurit. Sekarang, musuh pertama dan kedua saling bunuh. Aku harus melihat tontonan seru ini. Kita akan selalu gagal masuk dalam istana selama keris Cantaka itu ada. Kita tidak perlu menyerang lagi. Memangnya kamu punya rencana lain, Bang Renyop? Iya. Rencanaku adalah kita bakar saja rumah-rumah penduduk. Kita buat seisi desa hancur dan semua warga ketakutan. Dan setelah itu, kita minta Kirana untuk menyerahkan diri. Kamu jangan bercanda, Bang Renyep. Kamu pikir Barma Wijaya akan diam saja? Dia pasti akan melindungi Kirana. Iya. Apalagi dengan adanya Aji Saka yang terus akan membantunya. Ini adalah jalan buntu untuk kita. Tapi menurutku, Kirana itu adalah wanita yang punya harga diri. Dia pasti akan merasa bahwa dia adalah sumber dari semua kekacauan yang terjadi. Sehingga akhirnya dia akan menyerahkan dirinya sendiri tanpa perlu kita minta. Dan setelah itu terjadi, kita bisa dengan mudah untuk membunuhnya.
Pangrenyep menyerang desa. Benar, Gusti Prabu. Kurang ajar. Ini pasti perbuatan Imantara dan Pangrenyep. Gusti Prabu, coba lihat ini. Aku tidak akan berhenti membuat kekacauan dan membunuh warga desa sampai kau menyerahkan Kirana padaku. Mereka menantang. Aji Satra, siapkan pasukan. Bunuh siapapun yang membuat kekacauan di wilayah. Meskipun Kirana, Ibu sudah mendengar tentang penyerangan desa itu. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak mungkin membiarkan kekacauan ini terus terjadi, Ibu. Akan banyak prajurit dan warga yang mati kalau aku tidak pergi dari istana ini. Kalau tetap pergi, aku juga ikut pergi. Baiklah, kita pergi bersama-sama. Baik, Ibu. Sasanti, kalau begitu kita bersiap-siap dan kita pergi dari jalan belakang. Ayo. Ayo, Ibu, cepat. Kita harus cari tempat persembunyian supaya tidak ada yang menemukan kita. Iya. mereka masuk dalam jebakan kita. Iya. Ayo kita ikuti mereka. Bagus. Akhirnya kamu keluar juga, Kirana. Aku mohon, tolong jangan sakiti warga desa lagi. Tenang saja. Itu tidak akan kami lakukan. Karena yang kami inginkan itu hanya kamu. Aku mohon, tolong jangan sakiti warga desa lagi. Tenang saja. Itu tidak akan kami lakukan. Karena yang kami inginkan itu hanya kamu. Ayo, Ibu. Mau kemana kalian? Busanya, Gusti. Tidak, Ibu. Tidak. Ratu dan Ibu tidak boleh mati. Diam kalian! Kirana, kamu sudah melihat dan merasakan kebahagiaan saat kami terusir dari istana. Dan kamu dengan seenaknya
tinggal di istana. Kalian itu memang pantas diusir dari istana. Asal kalian tahu itu. Dan kau akan membayar mahal atas semua yang sudah kau lakukan padaku. Aku akan membuatmu merasakan hal yang sangat mengerikan. Hal yang akan menjadi mimpi terburukmu yang tidak bisa kamu lupakan seumur hidupmu. Dan kamu akan tahu bagaimana cara kami membunuh ibumu dan adikmu. Tidak, jangan sakiti ibu aku. Aku mohon jangan sakiti ibu aku. Ibu, aku kurang ajar kamu. Ibu. Irmantara. Ibu, ada apa ibu? Ibu! Lihat itu Kirano. Kau lihat kematian ibumu. Kurang ajar kalian semua. Sekarang giliran adikmu, Kirana. Tidak, jangan sakiti Sasanti. Jangan pernah kalian sentuh dia. Wahaya. Kurang ajar. Jangan ikut campur urusan kami. Jangan, nak. Ibu sudah tidak ada waktu lagi.
itu tidak dapat. Adik Kirana Tunggu. Ini untuk calon Prabu. Ada apa ini? Aku sudah melakukan kesalahan. Dan calon Prabu pasti ingin membunuhku atas kesalahanku ini. Hentikan rengekanmu dan katakan ada apa sebenarnya. Aku sudah mengatakan pada Gusti Prabu Brahmawijaya kalau calon Prabu memiliki hubungan dengan Gusti Pangrenyep. Garbapati, kamu sudah gila ya? Maksudmu, harimau yang sedang meresahkan warga itu? Benar, Gusti. Aku bisa mengendalikan harimau itu. Dan jika aku mati, aku tidak bisa bantu kalian. Aku tidak percaya padamu, Garbapati. Tunggu. Aku ingin melihatnya. Bawa harimau itu ke hadapan kami. Aku akan melakukannya. Adik dan kakak sama saja, sama-sama bodoh. Aku bersumpah, aku akan membalaskan dendam ibu. Kalian yang tabah ya, sabar. Karma pasti akan terjadi. Siapa ya saja yang telah membunuh Ningrum, lambat atau cepat, akan mendapatkan balasannya. Kirana, mari kita kembali ke istana. Tidak, Tuan. Aku tidak mau kembali ke istana. Tapi kamu harus mendapatkan perlindungan. Tidak, Tuan. Aku tidak mau dibilang seorang pengecut yang hanya bisa bersembunyi di balik tembok istana. Kamu jangan nekat, Kirana. Mereka bisa membunuh kamu dan adik kamu. Aku tidak takut dengan kematian, Tuan. Tuan, Kirana masih harus menenangkan diri. Biarkan dia tinggal bersama kami. Benar, Gusti. Biar Kirana tinggal dengan kami. Baiklah, aku mempercayai kalian. Tolong kalian jaga Kirana dan Sasanti. Jika ada apa-apa, hubungi aku. Baik, Gusti. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak. Mari. Oh iya. Nini, kamu siapkan kamar dan makanan untuk tamu kita, ya. Kirana, rumah kita memang kecil, tetapi cukup untuk tinggal bersama. Iya, Bi. Sekarang Bibi dan Sasanti bisa tinggal di kamar Bibi Rukmini. Terima kasih, Aki. Dan kamu juga, Cium. Terima kasih banyak. Iya, Bi. Sekarang aku akan tunjukkan kamar Bibi. Ayo. Ada kecapi. Iya, aku yang menemukannya. Boleh aku pinjam? Silakan saja. Kembang itu mengingatkan aku pada ibuku. Oh, memang
ibumu bisa main kecapi? Iya, Ki. Setiap malam ibuku memainkan tembang itu. Sampai aku dan Sasanti tertidur. Mulai sekarang, aku tidak mau lagi mencari permata emas, permata perak, dan juga kecapi itu. Aku sudah sangat lelah. Berarti kita harus kembali mendapatkan keris Cantaka. Iya, kamu benar. Setelah kita mendapatkan keris Cantaka itu, kita pergi dari tempat ini. Tapi kita tidak bisa menyentuh keris itu. Tenang saja. Aku akan minta bantuan Cio untuk bisa membawaku masuk lagi ke dalam istana. Dan aku juga akan minta maaf kepada anjing itu. Dan setelah itu, aku bisa memanfaatkan mereka. Di mana, Bu? Ibu! Kau dengar suara itu? Suara kecapi itu. Ibu! Ibu di mana, Bu? Cium. Cepat kau pergi dari sini. Cepat. Cio, ibu di sini, Nak. Ibu? Ibu? Kenapa ibu sendirian di sini? Ibu masih ketakutan dengan kecapi itu, Nak. Jadi lebih baik ibu di sini saja sendirian. Ibu jangan takut untuk sendirian lagi. Karena ada 2 tamu yang bisa menemani ibu. Tamu? Tamu siapa, Nak? Bibi Kirana dan adiknya Sasanti. Sekarang mereka tinggal bersama kita. Ibu senang sekali mendengarnya kalau memang ibu ada teman di rumah itu. Ibu tidak marah kan? Tidak mungkin ibu marah, Nak. Ya sudah, ayo kita temui mereka. Ayo, Bu. Bibi Kirana, perkenalkan, ini ibuku. Nyai, mohon perkenankan kami tinggal di sini bersama kalian. Iya, tidak apa-apa. Tapi kalau boleh aku bertanya, kenapa kalian tidak tinggal di rumah kalian sendiri? Kami tidak punya rumah, Nyai. Bu, Bibi dan Sasanti baru saja kena musibah. Ibunya dibunuh oleh tuanku Irmantara. Apa? Jadi mereka ini musuh Irmantara? Cio, ini bahaya. Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di rumah ini. Puspita, kunaon maneh? Tadi bilang bisa, sekarang tidak. Kalau kita membiarkan mereka tinggal di rumah ini, bisa-bisa kita yang dibunuh oleh Irmantara. Kalau memang Nyai tidak memperkenankan aku tinggal di sini, aku dan Sasanti bisa pergi. Jangan! Bu, aku tidak ingin menjadi anak durhaka. Aku hanya tidak suka dengan sifat ibu yang suka mengusir orang yang tinggal di Cio, kamu jadi anak jangan durhaka pada ibu. Aku mohon, rubah sifat ibu yang seperti ini. Kalau kamu mau ibu pergi, ibu bisa pergi dari sini sekarang. Aku akan ikut bersama ibu. Karena sebagai anak, aku harus menurut dan ikut kemanapun ibu pergi. Tapi ingat, aku tidak akan membiarkan ibu seperti ini terus. Ajar. Ibu Kirana meninggal. Benar, Gusti Prabu. Upacara pembakaran jasad baru saja selesai. Apa yang terjadi? Kenapa Ningrum tiba-tiba meninggal? Dia sudah dibunuh oleh Irmantara dan Pangrenyep.
Terima kasih, Ci. Karena kau telah melindungi Kirana dan adiknya. Hamba tidak sendiri, Gusti Prabu. Aki dan ini juga sudah membantu. Bibi Kirana dan Sasanti juga sudah mengusir orang-orang jahat itu. Meskipun mereka sudah pergi, tapi aku yakin mereka masih dendam dan pasti akan kembali. Ampun Gusti Prabu, Gusti Ratu. Jika itu semua terjadi, hamba akan menghadapi mereka semua. Oh, Gusti Prabu dan Gusti Ratu tidak usah cemas. Kami akan setia melindungi Kirana dan Sasanti. Kirana, kau jangan khawatir. Karena mereka sebentar lagi akan tertangkap. Karena aku sudah membuat pengumuman bahwa Irmantara dan Pangrenyep adalah buronan istana. Terima kasih Gusti Prabu, Gusti Ratu. Irmantara dan Pangrenyep jadi buronan istana. Itu dia suara. Suara harimau. Berarti dia benar. Ayo Pangrenyep, kita kejar harimau itu. Ayo. Hati-hati. Gusti Ratu. Kamu? Ada apa? Aku telah mendengar bahwa pasukan istana telah memberikan pengumuman kalau kalian berdua adalah buronan istana. Kurang ajar. Aku dianggap buronan. Keterlaluan! Benar, Gusti. Dan alangkah lebih baiknya kalian tetap berada di dalam hutan. Barmawijaya, dia harus mati. Apapun caranya, aku akan menyingkirkannya dari muka bumi ini. Peri! Peri! Kamu di mana? Ciu, aku di sini. Peri, kamu bisa menjadi kecil. Ini karena kekuatan permata yang aku pegang. Oh Dewata, kekuatan itu sangat hebat sekali. Iya, Ciu. Kalau kamu mencium permata ini dengan tangan kanan, maka ukuran tubuhmu akan mengecil. Tapi sebaliknya, kalau kamu mencium dengan tangan kiri, maka ukuran tubuhmu akan kembali seperti semula. Maksud Bibi, aku bisa sampai ke sana dengan ukuran kecil. Tapi di depan Bibi Ratu Pohaci, aku bisa kembali besar. Iya, Ciu. Hebat sekali rencana Bibi. Iya, sudah. Kalau begitu ayo cepat kita berangkat. Ayo. Hei! 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 Kuda-kuda kalian harus kuat. Hei! Hei!
Bibi Ratu! Bibi Ratu! Cium? Kenapa aku mendengar suara cium? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa datang ke sini? Ini pasti hanya pikiranku saja. Bibi Ratu, ini aku cium. Coba lihat ke bawah. Cium? Cium? Kenapa kamu bisa sampai ke sini? Itu Bibi Peri. Dia membuatku seperti ini. Mas. Cium, kamu ke sana. Bibi akan segera ke sana.